좀 시키고 있어 봐봐. 아니 문만 닫자고. 야, 정우야, 좀 말려봐. 여기 정리 좀 하자. 오늘 진짜 중요한 날이라니까요. 아, 부탁 좀 합시다. 아 진짜 바보같이 나올 텐데. 이거 몰래카메라 아니야? 아빠가 잘 해결할 거니까. 유튜브 같은데 올리면은 나 오줌 마렵다고. Hai, selamat datang kembali. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berasal dari Korea Selatan. Film ini bercerita tentang seorang manajer bank yang akan mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba mereka mendapatkan sebuah musibah. Seperti apa kelanjutannya? Film diawali ketika suasana di pagi hari yang cerah. Terlihat seorang pria, kita panggil saja Hyun, yang merupakan seorang manajer sebuah bank. Di saat ia masih tertidur, tiba-tiba ia dikagetkan oleh karena suara dari pistol mainan milik anaknya. Setelah ibak dan sarapan, lalu Hyun yang akan berangkat bekerja dan berniat mengantarkan terlebih dahulu kedua anaknya ke sekolah. Diketahui Hyun memiliki dua orang anak, dan ia adalah anak pertama dari Hyun yang bernama Heni dan adik kecilnya bernama Minjun. Ketika Heni memasuki mobilnya itu, ia mengatakan bahwa ada bau aneh di dalam mobil tersebut. 차에서 이상한 냄새 나. Singkat cerita, ketika di tengah perjalanan, Hyun mendengar dering suara ponsel berbunyi di dalam mobilnya itu. Ternyata, setelah ia cari sumber suara ponsel tersebut, bahwa ponsel itu bukanlah milik dari mereka. Lalu kemudian ia pun mengangkat telepon itu. Dan karena merasa tidak mengenal siapa penelpon tersebut, lantas Hyun pun mematikan ponsel itu kembali. Namun tidak lama, ia kembali mengambil ponsel itu dan melihat foto anak dan istrinya yang dijadikan sebagai wallpaper di ponsel tersebut. Lalu karena saking fokusnya pada ponsel itu, Hyun pun hampir menabrak seorang pesepeda yang hendak menyeberang. 아빠 살살 좀 해. Kemudian Heni mengatakan bahwa foto itu adalah foto profil dari Facebook sang ibu yang diambil 1 tahun yang lalu ketika di Pulau Jeju. Lalu ponsel itu berdering kembali dan Hyun segera mengangkatnya. Si penelpon pun mengatakan bahwa di mobil Hyun saat ini telah dipasangi sebuah bom yang apabila Hyun meninggalkan mobil tersebut, maka bom yang ada di dalam mobilnya itu akan meledak. Akan tetapi, Hyun yang merasa bahwa itu hanyalah sebuah candaan biasa. Lalu ia mematikan telepon tersebut. Dan singkat waktu ketika Hyun berhenti di sebuah SPBU, dan di saat ia hendak turun dari mobil, lantas ponsel itu pun kembali berdering. Si penelpon pun menyinggung tentang bau aneh yang ada di dalam mobil tersebut. Lalu Hyun pun teringat ketika anaknya Heni mengatakan hal serupa, bahwa tercium bau yang aneh di dalam mobilnya tersebut. Sehingga Hyun memutuskan untuk tetap diam di dalam mobil, karena si penelpon pun menyadari bahwa di dalam mobil tersebut Hyun sedang bersama anak-anaknya. Kemudian si penelpon mengancam jika Hyun tidak menuruti kemauannya, maka nyawa Hyun dan anaknya berada dalam bahaya. Karena si penelpon pun memasangi GPS pada mobil tersebut dan dapat mengendalikan bom tersebut melalui remote pengendali jarak jauh. 자리에서 일어나면 센터장님은 폭탄 위에 앉아 있어요. 무슨 소리야? Hyun pun sempat ditegur oleh pegawai SPBU karena menyebabkan antrian yang sangat panjang. Maka untuk berjaga-jaga, akhirnya Hyun meminta bantuan kepada petugas di sana. 아 셀프 모릅니까 셀프 이거 다 써있는데. 제가 바빠서 아는데 제가 부탁 좀 합시다. Setelah melanjutkan kembali perjalanannya, si penelpon pun meminta kepada Hyun untuk melihat bahwa apa yang ada di bawah kursinya tersebut adalah sebuah bom. Dan benar saja, ketika tangan Hyun meraihnya, bahwa benar ada sebuah bom di dalam mobilnya itu.
Namun Hyun yang mencoba untuk tidak membuat anak-anaknya khawatir. Ia pun sedikit tersenyum di depan anak-anaknya. 그러니까 나만 합니다. 모든 제안은 Ternyata motif dari si penelpon adalah untuk meminta sejumlah uang yang sangat banyak dan cukup untuk mentraktir satu kabupaten jajan seblak prasmanan. Lalu setibanya di sekolah Minjun, Hyun yang menghentikan mobilnya namun melarang Minjun untuk meninggalkan mobil tersebut. Hyun pun mengatakan pada anak-anaknya bahwa ada orang yang telah menaruh sebuah bom di dalam mobilnya itu. Lalu dengan polosnya, Henny mengatakan agar ayahnya segera untuk menelpon pihak kepolisian saja. Namun karena si penelpon mendengar hal itu, maka Hyun pun diancam kembali dengan akan meledakkan bom tersebut dari jarak jauh. 뛰면 터지고 경찰이든 뭐든 외부에 마지막으로 말합니다. 경찰에 신고해야 되는 거 아니야? 대박! Di saat yang bersamaan, handphone milik Hyun pun berdering dan terlihat wakilnya di kantor yang bernama Masahiro menghubunginya dan mengatakan bahwa ada orang aneh yang menghubunginya dan mengatakan bahwa mobilnya telah dipasang sebuah bom. Lalu Hyun pun mengatakan hal yang sama dan segera menanyakan di mana keberadaannya sekarang. 제 차에 폭탄을 설치했는데. 나도 그 전화 받았어. 너 지금 어디야? 센터장님, 와이프 갤러리 앞이요. Singkat waktu, kini Hyun telah berada di lokasi yang sama dengan Masahiro. Dan di saat itu istri dari Masahiro tidak mempercayai adanya teror bom di dalam mobilnya, sehingga istrinya itu tetap kekeh untuk tetap turun dari mobilnya. Namun saat itu Hyun mencoba membantu menjelaskan agar istri dari Masahiro tetap di dalam mobil tersebut. Namun kenyataannya memang tidak selalu manis, karena ketika Hyun memarkirkan mobilnya, ternyata si istri Masahiro memaksa untuk keluar hingga bom itu pun benar-benar meledak. 진정 좀 시키고 있어 봐봐. 아니 문만 닫자고. 야 정우야, 좀 말려봐. 여기 정리 좀 하자. 오늘 진짜 중요한 날이라니까요. 아 부탁 좀 합시다. 아 진짜 바보같이 나올 텐데. 이거 몰래카메라 아니야? 아빠가 잘 해결할 거니까. 유튜브 같은 데 올리면은 나 오줌 마렵다고. Akibat dari ledakan yang sangat keras tersebut hingga menyebabkan sebuah benda tajam menembus kaca mobil milik Hyun dan merobek paha dari anaknya Minjun. 아직은 축축해. 민준이 다리! Kepanikan pun semakin menjadi ketika Henny mencoba menghentikan darah yang mengalir dengan cara yang sederhana. Sementara itu, Hyun mencoba meminta kepada si penelpon agar dirinya diizinkan untuk pergi ke rumah sakit. Namun si penelpon itu meminta untuk segera dikirimkan terlebih dahulu uangnya. Lalu ia akan diizinkan ke rumah sakit. Lantas Hyun yang kebingungan pun dengan bagaimana caranya untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Ia pun berhenti sejenak untuk mencoba mencari beberapa uang receh dengan menghubungi nasabah VIP di bank tempatnya bekerja. 여보세요? 윤 팀장, 나 우성건설 프로젝트 우리 센터에서 들어가 그래. 지금 우성건설 박 회장 미팅 중인데. 축하드립니다, 센터장님. 진짜요? Karena Hyun memerlukan uang secara cepat dengan nominal yang sangat banyak, Hyun pun akhirnya menghubungi seorang ketua di salah satu bank di sana. Hyun terpaksa berbohong dengan telah memenangkan tender proyek yang sangat besar, namun dengan modal yang belum mencukupi untuk memulai proyek tersebut. Kemudian Hyun meminta kepada ketua tersebut untuk segera menghubungi para nasabah agar dapat segera berinvestasi dengan dijanjikan keuntungan yang cukup besar. Dan Hyun pun meminta agar semua uang dari nasabah dapat terkumpul dalam waktu 1 jam saja. Setelah itu, si penelpon pun meminta untuk uang cashnya terlebih dahulu dengan meminta istri dari Hyun untuk membawakan uang tersebut. Lalu Hyun pun menghubungi istrinya dan menjelaskan apa yang sedang terjadi kepadanya dan kedua anaknya. 나야. 내 말 잘 들어. Panik mendengar tangisan dari Minjun, Henny pun diminta Hyun untuk menenangkan ibunya dengan mengatakan bahwa mereka semua baik-baik saja.
Dan Hyun pun segera meminta kepada istrinya untuk secepatnya mengambil uang tersebut. Setelah itu Hyun menggeber mobilnya untuk menuju ke sebuah bank yang di sana terlihat ada istrinya bersama temannya. Lalu ketika istrinya itu masuk ke dalam bank tersebut, teman dari istrinya itu menghampiri mobil Hyun yang terlihat mencurigakan. Kemudian hal itu membuat si penelpon sedikit panik dan meminta Hyun untuk segera pergi dari sana. Setelah itu, istrinya menghubungi Hyun kembali dan mengatakan bahwa dirinya sudah mendapatkan uangnya. Lalu dengan petunjuk dari si penelpon, ia pun meminta agar uang itu diletakkan di lemari di dekat toko yang ada di belakang bank itu. Karena sebenarnya si penelpon, atau bisa kita sebut si pelaku, ini berada di dekat mereka dan selalu memantau pergerakan dari Hyun. Namun tidak diduga, teman dari istrinya itu melaporkan hal yang tidak sewajarnya itu kepada polisi yang berjaga di sana. Namun karena pandangan Hyun terhadap istrinya terhalang oleh sebuah truk, maka ia mencoba mencari dari sisi yang berbeda untuk memperhatikan istrinya tersebut. Namun tiba-tiba si pelaku melihat polisi menangkap seseorang yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan. Kemudian dari kejadian itu membuat si pelaku menjadi murka dan seketika tempat itu pun diledakkan. 둘, 그 사람 아니야. 셋. 연수야. Berpindah ke sebuah kantor kepolisian, para pihak kepolisian ternyata sedang mencari tahu tentang penyebab terjadinya ledakan yang terjadi pada mobil Masahiro. Terlihat jelas melalui kamera pengawas di sana. Pihak kepolisian mencurigai mobil yang dibawa oleh Hyun, sehingga pihak kepolisian juga dengan cepat mengetahui latar belakang dari korban Masahiro dan Hyun sebagai manajer dari sebuah bank yang ada di sana. Kemudian kepala kepolisian yang menangani kejadian itu pun mendapatkan laporan kembali tentang sebuah bom yang meledak di dekat pusat kota, dan terlihat kembali di dekat sana ada mobil yang dikemudikan oleh Hyun. 전 지구대를 갈린다. SUV 차량 322조에. 저 이승규 차 맞지? 예, 맞는 것 같습니다. Lalu Skin pun berpindah. Terlihat Hyun berhenti di pinggir jalan untuk menghubungi rekannya kembali. Setelah itu Hyun pun mengatakan kepada pelaku bahwa ia sudah mengirimkan sebagian dari uang yang dimintanya. Lalu tiba-tiba Min Jun mengatakan jika ia sudah tidak merasakan apa-apa lagi dengan lukanya. Dan suasana pun menjadi semakin panik ketika Hyun hanya bisa memohon kepada pelaku agar mengizinkannya untuk membawa anaknya itu pergi ke rumah sakit. Namun karena uangnya belum semuanya ia kirimkan, maka pelaku tidak mengizinkan hal tersebut. 아빠! 민준아. 민준아 정신 차려. 민준아. Tidak lama setelah itu polisi menemukan Hyun yang tengah berhenti di pinggir jalan. Namun ketika salah seorang polisi mencoba menghampirinya, kemudian si pelaku dengan perintahnya meminta Hyun untuk segera pergi dari sana. Setelah terjadinya aksi kejar-kejaran yang cukup menegangkan, kemudian Hyun masuk ke sebuah alun-alun yang berada di pinggir pantai, dan polisi pun berhasil menghalangi akses jalan yang Hyun akan lewati. Lalu seorang ketua polisi pun menghampiri Hyun dan memintanya untuk mematikan mobilnya dan segera turun. Namun dengan jujur Hyun mengatakan bahwa di dalam mobilnya itu ada sebuah bom, seperti bom yang telah meledak pada mobil wakil manajernya tadi pagi. Namun pihak kepolisian pun menyangka bahwa Hyun adalah seorang pelaku yang menyandra 2 orang anaknya di dalam mobil tersebut. Kemudian semua polisi pun diminta untuk mundur, namun tetap dengan memantau dan mengepung Hyun. Serta ketua polisi pun meminta kepada bawahannya untuk segera memanggil tim penjinak bom. Terlihat seorang wanita yang tidak lain adalah ketua dari tim penjinak bom di sana.
mendatangi Hyun dan memintanya untuk segera turun, namun berkata ia tidak bisa melakukan hal itu, dan Hyun menunjukkan ponselnya bahwa ada seorang penelpon yang tidak diketahui bersamanya. Setelah memahami sedikit situasi di sana, lalu petugas itu pun memutuskan untuk memberikan beberapa air minum dan menaruh sebuah alat komunikasi di sana. Namun setelah polisi menjauh dan Hyun yang memancing pembicaraan dengan pelaku, siapa sangka bahwa pelaku hanya diam saja karena si pelaku mengetahui hal tersebut dan mengirimkan sebuah pesan kepada Hyun untuk segera menjatuhkan alat tersebut. 여보세요. Hyun yang mencurigai bahwa pelaku ada di sekitar lokasi. Ia pun mencoba untuk menekan klakson mobilnya. Dan benar saja, terdengar suara klakson mobilnya itu di dalam telepon tersebut. Kemudian si pelaku pun mengatakan alasannya melakukan hal itu dengan menyinggung kejadian 6 tahun yang lalu. Namun Hyun yang belum menyadari apa maksud perkataan itu karena tiba-tiba sinyal di sekitar lokasi telah hilang. Entah apa penyebabnya. Lalu petugas polisi pun menghampiri kembali dan menjelaskan hal tersebut. 나한테 말해봐요. 무슨 일이에요? 옆에서는 아무것도 못해요. 광장 주변일 때 통신을 무력화시킨 거예요. Akhirnya, Hyun pun mulai mengatakan mengenai bom yang ada di dalam mobilnya itu. Hyun juga mengatakan bahwa dugaannya si pelaku juga tengah berada di dekat lokasi tersebut. 자기가 리모컨을 들고 있어서 언제든 터뜨릴 수 있다고 했어요. 저 내리기만 해도 터지고. 그 사람 저것에 분명히 있었거든요. 애들도 같이 타고 있는데. Singkat cerita, beberapa petugas penjinak bom pun memeriksa mobil tersebut dan menemukan 2 buah bom yang terpasang di bawah kursi bagian depan saja, sehingga anak-anak bisa turun dan meninggalkan mobil tersebut. Kemudian polisi pun meminta ponsel yang diduga digunakan berkomunikasi dengan pelaku. Namun Hyun menukar ponsel itu dengan ponsel pribadinya. Karena Hyun berpikir, ia khawatir bahwa pelaku akan tiba-tiba meledakkan bom tersebut. 핸드폰을 안 줬어? Setelah Minjun dikeluarkan dari mobil tersebut, sementara itu Heni tetap kekeh ingin berada di dalam mobil itu menemani ayahnya karena ia melihat para polisi di atas gedung yang sudah bersiap untuk menembak ayahnya. Heni duduk di kursi depan sekaligus mengaktifkan bom kedua di mobil tersebut. Kemudian petugas wanita itu pun mendatangi kepala polisi dan meminta kejelasan kenapa mereka telah menyiapkan penembak jitu di atas gedung tersebut. Kepala polisi pun mengatakan bahwa ponsel yang diberikan oleh Hyun ternyata tidak ada riwayat panggilan dari orang ketiga yang diduga pelaku. Kembali kepada Hyun, kepolisian pun mendapatkan laporan bahwa ada saudara Hyun yang telah datang ke lokasi untuk membujuk kakaknya tersebut. Namun ternyata orang yang dianggap adiknya tersebut, siapa sangka bahwa ia sebenarnya adalah pelaku yang sebenarnya dan ia menyamar seolah-olah sebagai adik dari Hyun karena tujuannya untuk bisa berkomunikasi dan meluapkan dendamnya tersebut. Setelah berpura-pura sebagai adik dari Hyun, si pelaku pun mau melepaskan anaknya Hyun dengan syarat bahwa Hyun harus segera memberikan uang yang ia minta. Dan si pelaku pun mengancam kepada Hyun untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun petugas wanita itu pun curiga dengan orang yang mengaku adik dari Hyun tersebut. Kemudian ia meminta untuk menghubungi istri dari Hyun. 정기 와이프 전화 연결해. 예, 알겠습니다. Hyun yang sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ia hanya mengikuti apa yang diinginkan oleh si pelaku sekarang. Dan sebelum pelaku itu pergi, Hyun diminta untuk membuka dashboard yang ada di mobilnya, yang ternyata isinya adalah sebuah bom beserta waktu yang menunjukkan hanya tersisa 17 menit lagi. Akhirnya ia kabur dengan menabrak pagar yang ada di belakangnya. Namun ternyata polisi wanita tersebut sudah mengetahui bahwa orang yang berbicara dengan Hyun bukanlah saudaranya.
Sementara itu, di tengah pelariannya tersebut, Hyun berusaha untuk mencoba menghubungi beberapa nasabah yang memang memiliki banyak uang. Namun ia harus gagal mendapatkan uang tersebut karena memang pemberitaan tentang Hyun sudah menyebar luas hingga viral di negara tersebut. Kemudian Hyun pun meminta kepada istrinya untuk segera mengirimkan uang yang sebelumnya telah ia bawa dari bank. 놀라지 마. 여보, 너무 미안해. 저로 계좌 보낼 테니까 거기로 보내줘. 차등 9억 6천이잖아. 난 당신 믿어. Setelah berhasil mengirimkan uang tersebut, lalu Hyun diminta untuk segera pergi ke Danau Peiber jika ingin masih melihat anaknya tersebut. Di tempat berbeda terlihat Henny yang bersama pelaku. Ternyata ia tidak bekerja sendirian, melainkan ia melakukan hal buruk tersebut hanya untuk membalaskan apa yang telah terjadi kepada keluarganya. Kemudian Hyun tiba di sebuah dermaga dengan melihat bahwa ada anaknya yang sedang terikat di sebuah mobil. Dan Hyun menceritakan kepada Henny tentang apa yang sebenarnya baru ia sadari, bahwa kejadian sekarang adalah akibat dari kesalahannya di masa lalu yang mengikutinya hingga sekarang. 아빠 말 들어봐. 혜인아, 그게 잘못된 걸 알면서도 사실 우리가 뭘 파는지 알고 있었거든. 아빠가 너무 미안해. 그래서 사람들이 다 죽고 그냥 팔았어. 아빠 때문에 사람들 죽었는데. Namun, tiba-tiba si pelaku masuk dan duduk di samping Hyun dan mengatakan bahwa uang-uang tersebut akan diberikan kepada para korban, serta ia mengingatkan kepada Hyun bahwa waktu bom tersebut sudah hampir habis dan meminta untuk segera menjalankan mobilnya mengarah ke arah laut karena ia merasa sudah tidak ada alasan untuk membuatnya tetap hidup. Pihak kepolisian pun selalu datang terlambat karena Hyun bersama mobilnya telah masuk ke dalam laut. Namun di saat bom hampir meledak, Hyun yang melihat si pelaku yang sudah tidak bergerak, lalu ia mengambil sebuah buku tebal dan mengganjal kursinya tersebut sehingga ia dapat keluar dari mobil itu. Dan akhirnya Hyun pun bertekad untuk memperbaiki kesalahannya di masa lalu, sehingga ia pun berbalik menyerang pihak perusahaannya. 회사 조합 측에 서기로 하셨다는데